Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam, Pak. Kita mulai kuliah, buka itu apa? Ini videonya ya. On cam kan, on cam kan ya. Oke, Adila. Oh ya, sakit itu siapa? Adila. Siapa yang sakit? Di dok itu siapa? Siapa lagi dok? Tadi lupa. Ya, Pak. Adila ya? Yang sakit itu siapa? Iya. Adila ya. Oke. Nah, oke, saya Noval, tolong Noval. Noval. Adila sakit apa Adila? DBD, Oh, Pak. Adila. Sakit apa? Adila apa? DBD. Oh, dia waduh, banyak istirahat ya. Jangan itu. Oke, si Noval nih nggak ada nih orang. Halo Noval. Halo Noval. Oke, saya itu ya saya order dulu ya. Hitung 1, 2. Si Noval tadi nggak ada ya? Nggak ada orang nggak Noval. 1, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang hadir ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 6 orang hadir. Bentar semua grup. Itu yang hadir ya. Sudah sakim di grup ya. Oke, itu tugas sudah dikirim ke itu. Ke besok malam berarti ya, ke tugas. Hari malam ini tugas yang apa? Mengenai kegiatan usaha manajemen usaha lembaga keuangan ya. Okay. Coba senyum deh, saya foto, coba senyum deh. Aduh, wajahnya kusut semua nih, nggak enak saya lihatnya. Coba foto, senyum deh, senyum ya. Senyum ya. Kemana wajah jutek semua nih ya. Si Fadil wajah jutek, si Punggawa wajah jutek, si Evita jutek, si Adila jutek, Novel jutek. Nggak bagus jutek tu wajah, nanti nggak terima lemak kerja kamu. Dan senyum. Senyum. Jangan jutek wajahnya. Aduh. Nanti susah terima kerja nanti ya. Dia bisnis baru pun customer malas lihat kamu itu ya. Senyum ya. Si Novel senyum, jangan jutek itu jangan Novel. Aduh, senyum dong, senyum, jangan jutek ya. Novel. Senyum. Coba saya senyum nih. Punggawa, senyum. Punggawa senyum kamu, senyum. Aduh, senyum itu ibadah. Punggawa senyum dong. Enggak dengar saya remote aja. Enggak dengar. Saya remove aja kamu. Udah remove aja. Senyum dong, senyum. Waduh, parah. Dengar nggak suara saya? Aku buka suaranya di unmute semua. Halo unmute semua. Saya baru sekali di kelas yang jutek semua apa siswanya. Ayo senyum. Ayo senyum. Punggawa senyum kamu. Punggawa senyum. Aduh parah banget nih. Fadil jangan jutek, senyum loh, senyum. Senyum. Waduh parah ya.
Nggak bisa senyum ya. Coba latih senyum, latih senyumnya. Ya, saya hitung ya, 1, 2, 3. Kalau nggak senyum nanti kelihatan fotonya. Oke, 1, 2, 3. Ya, boleh supaya nggak senyum. Ya. Baik deh, ya, fotonya yang fotonya senyum. Ini aduh, siapa nih? Si Resta nih. Siapa namanya? Malah aja hilang nih. Raja Gustafa malah hilang aja. Aduh, jutek juga nih. Aduh, gimana nih? Coba yang ramah dong ya. Saya wajah jutek tuh aja itu ya. Sekarang wajah jutek tuh nggak, aduh, ini emang susah ya. Coba nih. Jutek itu aja susah. Ya, oke ya. Eh, Ini mahasiswa yang paling jutek ya. Di off cam nggak Pak? Ini boleh. Kasih Pak. Ya, ini mahasiswa paling jutek yang saya kuliahi sejak awal berdiri IBS nih. Nggak tahu kenapa nih. Kenapa sih wajah jutek semua nggak berkenan saya ngajar saudara? Gimana? Kenapa? Coba jawab. Fadil, coba jawab. Nggak berkenan saya ngajar saudara. Fadil, kenapa wajah jutek? Kenapa nggak berkenan saya ngajar saudara? Kenapa? Fadil, Ya senyum boleh tadi. si Bukan saya kali. Floren. Muka saya emang gini, Pak. Waduh, parah itu. Kemudian si Evita. Iya, Pak. Novel, kenapa Novel? Susah banget senyum. Pak, saya emang segini senyumnya. Apa? Ini udah senyum, hitungannya saya udah senyum. Oh, udah kurang susah senyum ya. Fitri, gimana Fitri? Iya, Pak. Ya, jangan jutek dong ya. Wajah cerain lah ya. Oke, saya mulai kuliah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah jawab semua ya. Oke, pada hari ini kita kuliah pengganti ya. Kita ada 2 kali kuliah yang sedih ganti, bukan kesalahan saya, tapi memang mulai kuliahnya agak terlambat ya. Jadi kita sudah berusaha cari dosennya di OJK, nggak bisa. Polisi nggak bisa, sibuk semua mereka. Jadi saya aja ngajar ya. 2 prodi suruh saya ngajar. Jadi terlambat, dan minggu ketiga kita kuliah, ada pengganti. Berarti ada 1 kali lagi kita kuliah pengganti ya. Pengganti 1 kali lagi. Jadi kita cari kita cari waktu nanti ya untuk nanti. Oke, sekarang share materi ya. Share materi. Sebelum share materi sebentar ya. Share materi saya sampaikan dulu stop ini. Saya mungkin saya lebih di Google Scholar ya. Scholar ya. Yang ngumpulin juga siapa aja nih ya. Kuliah ketiga 2 ya. Yang 4 ya. Ada 4 mahasiswa ngumpulin. Pertama Fitri Kuratul ya. Kemudian Raziza. Jadi 5. Kita ada berapa kelompok? 4 ya. Sebentar. Kelompok.
Belum bikin itu, belum bikin ini, ya. Bentar ya, saya ini ya. Lauren dan Sophie, Fadil dan Raja, ada 4 ya. Novel, Muhammad Punggawa dan Fitri ya. Yang ngumpulin berempat ya. Ini bagus ya. Oh ya, ini yang materi yang tugas yang kuliah kedua, tolong di email saya PPT-nya, PowerPoint-nya, PPT-nya. Iya Pak, PPT-nya aja Pak. PPT-nya aja, videonya kalau udah. Tapi di email aja, email, jangan di emailnya. Ada 4, satu orang yang nge-save. Satu aja ngirim, misal kelompok 1 cukup keluar aja ngirim. Kelompok 2 si Fadil aja, kelompok 3 Delia aja. 4 novel supaya nggak banyak email saya masuk, email saya terus rame ya. Sekarang rame mungkin berkurang ya. Tapi nggak juga tetap rame, email saya tetap rame. Itu tolong itu ya. Dan kembali lagi di sini. Ketiga. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke kita 1,5 jam sampai jam 5:30 karena 2 SKS. Jadi kegiatan usaha lembaga pembiayaan di bab 2. Ini buku ini cuma 6 bab ya. 6 bab kita kuliahnya ada 14 kali pertemuan. Yang simetri 12 kali pertemuan. 6 sebelum UTS, 6 setelah UTS. Ya, 1 kali review ya. Kuliah ke-7, kuliah ke-14 review. Jadi kita butuh 12 materi ya. 12 materi. Sedangkan di buku ini hanya 6 chapter ya. 6 bab cuma. Kita lihat lagi 6 bab ya. Buku ini. Kalau kita lihat ini apa di buku ini sebentar. Di e-booknya ini. Ya. E-booknya itu saya akan cari bahan yang lain lagi ya. Ini karena baru pertama kali silabus belum saya bikin dulu, saya cari bahan dulu ya. Nah, ini ya, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh 8, ada 8 bab ya. 8 bab. Jadi kita butuhnya 12 bab ya. Jadi ada 4. Yang satu kemarin sudah diisi dengan ketentuan peraturannya. Nah, tinggal 3 lagi ya. 3 lagi. Kita butuh 3 lagi. Jadi sini GCG nggak ada ya. Nah, nanti good corporate governance ya. Kita isi 1 chapter lagi. Ya. Good corporate governance. Jadi sebelum tes ini kita sampai bab 4 aja. Bab 4 ini. Ini sudah ada program tata perusahaan yang baik, perusahaan multikultural. Sudah ada tata kelola, sudah ada di bab 4. Tapi kita mungkin tata kelola yang baik itu ini GCG nih, GCG yang bagi bab 4 itu. Tapi dia tidak begitu lengkap ya. Mungkin GCG nanti satu pertemuan sendiri ya. GCG untuk perusahaan kebijakan seperti apa. Ada ketentuannya. GCG bagi lembaga keuangan bank ya. Keuangan bank. Ya. Mungkin ada 1 chapter lagi. Jadi ada 10, jadi 5 chapter. Mungkin saya nanti diskusi. Nah, itu yang disampaikan ya. Sekarang saya share lagi. Ya. Nah, tujuan pembahasan
dari materi hari ini lah. Pertama lah kita lihat untuk mengetahui jenis-jenis kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Jadi ini banyak masyarakat nggak tahu ya. Mahasiswa pun banyak nggak tahu kalau sebenarnya ada mahasiswa yang tes OJK ya, tes OJK, ditanya wawancara. Apa gitu usaha lembaga pembiayaan? Saya yakin nggak semuanya bisa itu. Ya. Itu mahasiswa, karena mata kuliah nggak ada sama mereka. Dan kalau membaca buku mungkin agak butuh waktu. Kalau hanya pada saat ujian saja, mau ujian itu agak repot. Yang kedua juga untuk mengetahui bagaimana cara pembiayaan di lembaga pembiayaan. Ya. Ini kita coba 1,5 jam ke depan. Jadi kita bahas nanti kontennya, pertama definisi ya, dari perusahaan pembiayaan itu sendiri seperti apa. Yang kedua, kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan pada perusahaan pembiayaan. Ya. Siapa? Kegiatan pembiayaan pada perusahaan pembiayaan. Ya. Perusahaan pembiayaan. Dan bagaimana cara pembiayaannya. Itu ada juga, jadi perusahaan pembiayaan, nanti ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, ada perusahaan modal ventura, ada pembiayaan usaha produktif, ada dana ventura. Jadi mungkin saudara heran, ada perusahaan modal ventura, ada dana ventura. Bedanya apa nanti? Jadi saya ikuti aja. Ini kalau karena sudah membuat tugas kan sama, isi sama, saya buat sama satu sama. Saya udah paham ya, paham. Silakan bertanya kalau udah nggak ngerti nanti. Bisa bikin PowerPoint sendiri ya. Nggak ada PowerPoint OJK nih, saya bikin sendiri ya. Kalau definisi perusahaan pembiayaan. Jadi perusahaan pembiayaan itu adalah badan usaha ya. Jadi kalau badan usaha kan ada izin usaha ya. Bentuk PT ya, atau CV, tapi rata-rata mereka bentuknya bersifat terbatas. PT terbatasnya itu tertutup kali ya, karena jarang mereka ke publik ya, karena masih kecil-kecil. Jadi mereka perusahaan terbatas, kepemilikannya berdasarkan lembar saham ya, yang dikuasai oleh para pemilik itu. Ya. Jadi berusaha melakukan kegiatan pembiayaan barang dan jasa. Kegiatan pembiayaan ya, pembiayaan barang atau jasa. Ya. Jadi yang dibiayai itu barang atau jasa. Jasa misalnya kalau saya akuntan, saya bikin kantor akuntan, butuh dana untuk bangun kantor, praktisi, butuh dana untuk beli peralatan kantor ya, meja, lemari, mesin tik, komputer ya, itu butuh biaya, bisa minjam ke lembaga pembiayaan, ke perusahaan financing ya, istilah kalau di sini nama financing, perusahaan financing, untuk aktivitas usaha atau investasi ataupun untuk pemakaian konsumsi. Jadi untuk bisa untuk usaha atau investasi, misalnya investasi contoh sedang beli rumah, investasi, udah pinjam ke financing, lembaga pembiayaan, ya. Untuk ataupun untuk pemakaian konsumsi, bisa beli mobil, kendaraan, motor dan sebagainya. Dan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan itu antara saudara dengan lembaga pembiayaan itu. Nah, kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan ya, itu ini sudah bahas kemarin, nomor 35 ini sudah ada. Di tanggal 8 Desember 2018 berdasarkan POJK 35 ya, tahun 2018. Jadi seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan harus mengacu kepada kegiatan usaha diatur dalam POJK nomor 35 ini ya, diatur.
yaitu seperti misalnya pembiayaan investasi, kegiatan pembiayaan pada perusahaan pembiayaan, bisa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja. Modal kerja itu misalnya ada perusahaan ingin beroperasi, ya, beroperasi kurang dana modal kerja, dan modal kerja itu aset yang digunakan untuk operasi langsung, aset digunakan langsung dalam operasi perusahaan seperti cash, ya, kemudian juga piutang dagang, ya, kemudian persediaan PNBP di muka lainnya yang terkait dengan itu modal kerja. Lalu pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lain, ya, atas persetujuan OJK. Jadi kalau ada di luar ini, di luar pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dia melakukan kegiatan usaha pembiayaan di luar yang berdasarkan tadi itu, berdasarkan yang 3 ini, maka harus diajukan ke OJK. Ya. Dia bisa juga melakukan kegiatan leasing, operating leasing, usaha sewa guna, sewa operasi. Tapi operating leasing nggak boleh finance lease, ya. Nah, itu jadi betul sewa operasi. Operasi. Satu kegiatan usaha berbasis, karena untuk leasing ada lagi perusahaan sendiri leasing, ya. Itu kegiatan usaha berbasis imbal jasa fee, ya, imbal jasa. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Itu ada undang terkait dengan sektor jasa keuangan. Itu undang-undang berarti ditandatangani oleh DPR, ya, DPR. Usulan dari pemerintah, tidak bertentangan undang-undang kan DPR, bukan menteri, bukan presiden. Ya. Kita lihat masing-masing dari yang sesuai dengan OJK 35 itu, ya. Investasi, modal kerja, pembiayaan multiguna, itu usaha lainnya, ya. Jadi pembiayaan investasi itu pembiayaan barang modal, ya. Barang modal itu beda sama misalnya kalau dia pabrik, ya. Barang modal mesin pabrik itu, atau truk, ya, truk pengangkut bahan baku, ya. Itu barang modal, bukan kendaraan yang dipakai pribadi, ya. Bukan barang modal. Yang dipakai dalam aktivitas operasi perusahaan. Ya. Jadi barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, ya. Merehab proses pabrik, merehab mesin dan sebagainya. Ya. Kemudian modernisasi itu kan cukup mahal itu. Tadinya mesinnya manual, sekarang otomatisasi. Jadi otomatisasi, digitalisasi, ya. Digitalisasi. Ya. Itu butuh dana juga kan. Kemudian juga ekspansi atau relokasi tempat usaha butuh dana. Itu pembiayaan investasi. Contoh barang dapat dibiayai misalnya traktor, bus, mesin, gedung, dan jembatan. Contoh jasa dapat dibiayai misalnya jasa arsitek dan notaris. Contoh aja. Akuntan juga bisa, jasa akuntan. Dia mau beli gedung, ya, untuk kantor akuntan pabriknya, itu boleh, ya. Itu. Seringkas pembiayaan investasi dapat diringkas dalam gambar 16 ini.
Ini ya. Pembiayaan investasi. Jadi ya, pertama dia dari sisi debitur ya. Debitur MBA itu memiliki usaha produktif, ya, investasi. Bukan dia nggak ada usaha, tapi dikasih pembiayaan investasi nggak cocok. Harus ada usaha, ya. Itu usaha produktif lah. Kemudian memiliki ide pengembangan usaha produktif, ya. Jadi dia mau mengembangkan usaha, pinjam ke lembaga pembiayaan. Untuk apa nih? Untuk ini Pak, saya buka cabang lagi. Dia butuh dana untuk beli gedung dan tanah ya, lokasi yang ada sekarang. Duit sangat cukup. Tanah 3M, bisa 1M, bisa nggak pinjam 2M. Jadi 3M, harga tanah gedung 3M, sebenarnya 1M. Boleh kita pembiayaan. Asal cicil selama 5 tahun misalnya. Dan juga debiturnya badan usaha atau perorangan. Jadi bisa perorangan, bisa kalau perorangan itu seperti perusahaan privé, perusahaan apa? CV itu lebih dari satu malah. Satu. Orang pun bisa, orang. Karena biasanya lembaga pembiayaan itu banyak UMKM ya, UMKM. Jarang yang perusahaan besar, jarang mereka biaya. Rasanya juga terbatas. Kemudian caranya bisa melalui finance lease ya. Finance lease itu beda sama operating lease. Operating lease itu nanti saya jelaskan. Operating lease itu sewa usaha. Jadi dia mesin sewa ke lembaga pembiayaan ini, sewa. Tapi kalau finance lease itu dia beli mesin dibiayai oleh lembaga pembiayaan. Nanti selesai surat itu, mesin itu milik silisi. Silisi itu yang menyewa. Sales leaseback ya. Jadi dia jual barangnya ke perusahaan lembaga pembiayaan, nanti disewanya. Ya. Wah nih bola balik, ya dia butuh duit ya, butuh uang untuk modal kerja, dijualnya mesin produksi. Nanti setelah jual ke perusahaan lembaga pembiayaan, nanti disewa lagi ke pembiayaan. Ini lebih efisien karena butuh uang. Misalnya harga mesinnya 10 miliar, umurnya 5 tahun, berarti setahun kan 2M. Nah, dia butuh uang 8 miliar, udah jualnya mesin 10 miliar, 10 miliar ya, 2 miliar untuk cicil yang pertama. Ya. Itu pembayaran proyek ya, pembayaran dengan pembayaran seangsuran ya. Itu factoring with the cost, jadi bisa juga factoring with the cost. Ya, dijual piutangnya ke lembaga pembiayaan, dia dapat uang, tapi with the cost itu kalau piutang itu nggak bisa ditagih oleh lembaga pembiayaan itu, nanti lembaga pembiayaan menagih lagi pada perusahaan yang memfakturkan piutang itu. Itu pembiayaan proyek. Proyek proyek bangun gudang ya, proyek membangun fasilitas infrastruktur perusahaan ya, dan proyek perluasan ya, itu pembiayaan infrastruktur. Terus bisa bikin jembatan, bikin drainase, infrastruktur. Udah ada lahan parkir bisa juga. Parkir itu biayanya mahal juga itu ya. Jangka waktu lebih dari 2 tahun. Khusus untuk factoring maksimal 10 tahun. Factoring itu dia memfaktorkan menjual piutang ke perusahaan lembaga pembiayaan ya. Kalau ternyata debitur perusahaan tidak bayar ke lembaga pembiayaan, jadi pinjaman. Nah itu masa waktunya 10 tahun.
Dan persyaratan untuk perusahaan pembiayaan, ya persyaratannya. Jadi persyaratan untuk perusahaan pembiayaan, misalnya lembaga pembiayaan itu syaratnya apa? Minimal modalnya 100 miliar. Nah, modal dari lembaga pembiayaan itu 100 miliar modal. Ya. Jadi nggak tanggung-tanggung ya. Bukan 1 M, 100 miliar. Terus kalau untuk usaha pembiayaan infrastruktur, karena infrastruktur mahal ya, itu tingkat keuangan harus sehat. Itu sekuritasnya minimal berapa? 1 triliun itu. Berapa? 1 triliun sekuritasnya. Tinggal pembiayaan infrastruktur itu mahal kan? Mahal sekali. 100 miliar, 200 miliar, 100 miliar. Tapi tetap menengah ke bawah. Ya, jadi pembiayaan infrastruktur jembatan, ya. Jembatan mungkin modal 100 miliar, jadi bisa ketemu modal 1 triliun. Kita memiliki SOP pembiayaan infrastruktur. Jadi ini gambar pembiayaan investasi dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Lalu berikutnya bagaimana dengan pembiayaan modal kerja? Ya. Jadi pembiayaan modal kerja itu untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas operasi perusahaan. Dan pembiayaannya biasanya waktunya maksimal 2 tahun. Kalau selalu itu di bank pemerintah setahun, bisa 2 panjang kan? Kalau 2 tahun ya, selalu setahun. Kira 2 tahun sih, tapi banyak kan setahun. Kalau masih butuh modal kerja diperpanjang. Jadi modal kerja itu sering diperpanjang oleh debitur. Karena masih dibutuhkan, dia kan bergulir. Nanti cicilnya misalnya tahun sekarang diperpanjang, dia coba bayarnya kalau 1 miliar, jadi 100 juta, tinggal 100 juta nanti perpanjang lagi 100 juta, tinggal 100 juta perpanjang lagi, perpanjang terus sampai habis. Kalau banknya senang tuh, kalau lancar perpanjang, bank senang, karena nggak capek-capek lagi cari debitur baru, enak banget deh. Kan kalau yang pusing bank tuh, misalnya debitur A belum lunasi, kan dapat duit tuh banknya, kan cari lagi debitur baru. Kalau debitur yang lama itu orangnya sehat, usaha bagus, itu bisa nangis bang tuh kalau lunasi. Karena mencari debitur baru kayak itu susah gitu, itu bujuk-bujuk misalnya. Kalau nggak pembiayaan juga sama itu, kalau usaha financing itu sama. Kalau kita ada lunas, nanti dibujuk lagi, Pak, ayo Pak, minjam lagi. Bapak beli motor, sekarang beli mobil Pak, ya. Beli mobil, beli rumah, ya, bujuk-bujuk gitu. Beli rumah, masuk lagi, tambah istri, ada tambah istri. Ya. Itu. Biasa seperti itu. Tutup pengeluaran dapat dibayar, misalnya ini udah kerja, hutang ya, sebarang, pembayaran bonus karyawan. Itu kan bonus karyawan kadang-kadang perusahaan nggak ada uang, karena hasil laba rugi kan dikeluar. Misal laba 1 miliar, nanti kasih bonus, kan dikeluar tunainya mungkin bukan 1 M, mungkin 500 juta. Tapi digunakan untuk modal kerja yang berikutnya, dia minjam, itu baru bonus itu. Ya. Karena perusahaan pembiayaan itu kan terbatas juga. Ya. Jadi pembiayaan modal kerja dapat dipahami dengan ringkas dalam gambar 17 seperti ini. Ya, pembiayaan modal kerja ya. Debitur harus memiliki usaha produktif ya. Kalau nggak ada usaha, modal kerjanya nggak tepat diberikan. Oh dia nggak ada bisnis kok. Ya, luntang-lantung, perusahaannya nggak beroperasi, tutup. Kalau di situ tinggal pabrik kosong, itu nggak bisa bekerja. Memiliki ide pengembang usaha, sama investasi tadi. Badan usaha atau perorangan. Cara bisa dibayar dengan sales leaseback ya, atau cara dengan manufacturing hutang dari si nasabah itu dengan recourse sama tadi.
Bisa juga betul tanpa recourse. Tanpa recourse itu jual putus. Jadi begitu piutangnya dijual ke pada perusahaan financing, kalau nasabah perusahaan itu tidak lunasi ke perusahaan financing nggak bisa nagih lagi kepada debiturnya, dia langsung rugi. Dalam fasilitas modal usaha, itu betul-betul untuk memfasilitasi modal usaha. Modal usaha maksudnya usaha itu bisa disupport dengan dana supaya jalan. Kalau investasi kan beda sama modal kerja. Investasi itu fasilitas infrastruktur, ya, investasi pabrik, mesin, kendaraan, itu investasi. Ini modal kerja bagaimana menggerakkan aset barang-barang modal itu. Boleh beli mobil dibiarkan aja, nggak dioperasikan kan nggak dapat untung. Mengoperasikan punya dana, nama dana modal kerja. Ya. Jangka waktunya maksimal 2 tahun, bisa diperpanjang, bisa diperpanjang. Jadi aku udah macet, kamu bang perpanjang. Oh dia lancar, bisa bang, udah perpanjangnya pak. Panjang terus ya. Jadi peserta untuk pembiayaan produktif itu memiliki kualitas minimal untuk perusahaan pembiayaan. PP itu perusahaan pembiayaan. Di perusahaan pembiayaan yang khusus membiayai modal kerja. Berarti investasi lebih besar kan, 100 miliar. Ya. Ini 100 miliar juga. Ini 100 miliar. Sekarang tidak boleh melakukan transaksi factoring with recourse dengan perusahaan pembiayaan lain ya. With recourse. Ini nggak boleh. Berikutnya pembiayaan multiguna. Apa disebut pembiayaan multiguna? Ini banyak lembaga pembiayaan masuk ke perusahaan pembiayaan multiguna ini. Jadi kalau saya uji proper test, calon direksi perusahaan lembaga pembiayaan, itu mereka saya multiguna Pak. Guna itu apa? Itu pembayaran untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif. Jadi di luar aktivitas produktif. Jadi untuk konsumsi, sepeda motor, contoh mobil penumpang, ya. Sepeda motor terpakai karyawan, mobil penumpang, komputer biaya kuliah, komputer dipakai itu untuk biasanya untuk pegawai. Biaya kuliah bisa juga. Bisa kuliah sudah. Nah ini masa kalau nunggak itu pinjam aja di perusahaan financing. Ya. Pinjam nanti cicil kapan. Ya. Boleh terputus ya, itu pinjam aja. Kalau pinjam ke saudara, tanpa bunga lagi. Operasi di rumah sakit, nah itu seperti tadi itu supaya sakit itu. Kalau kurang dana bisa minjam perusahaan pembiayaan, perusahaan financing. Ongkos naik haji, dia bisa UNH. Biasanya masyarakat itu kan ngambil kursi baru berapa? 30 juta ya. Berapa kursi itu? Kalau nunggu tabungan mungkin 3 tahun lagi dapat. Ya. 3 tahun lagi kursi makin panjang. Dari harus sekarang tuh berangkatnya 10 tahun lagi, 3 tahun lagi bisa 15 tahun lagi. Kalau umurnya 40, 55. Kalau sekarang sudah 60, tambah 15 tahun, 75. Kalau 3 tahun lagi, 10-20 tahun. Ya kalau masih hidup, kalau enggak. Ya. Jadi kenapa motivasi orang minjam uang untuk ongkos naik haji, memboking
tempat ya, berapa kosan haji berapa sebenarnya? Ya, booking 30 juta. Lebih booking iya 30 juta. Nanti sisanya dibayar pada saat udah keluar mau berangkat nanti ya. Misalnya saya booking sekarang 10 tahun lagi baru berangkat. Nah, 10 tahun baru bayar sisanya. Ya, disampaikan oleh Bang, Bapak ini tahun ini berangkat, Pak. Syaratnya baru sisanya. Oh, ini haji di saat berangkat itu 20 juta, kalau 30 tinggal baru 20 juta lagi. Jadi nggak dibayar semua ya. Nah, itu booking tempat itulah minta nomor, itu mereka sudah minjam. Itu cicil ya. Cicil dari gajinya, anak nyicil bisa juga. Itu dia sendiri nyicil dari bisnis ya, macam-macam. Besok kosan haji biasanya sebaiknya sih pinjamnya di lembaga pembiayaan yang syariah ya. Jangan kalau nggak syariah kan ada bunga itu, ibadah haji jadi rusak, jadi haram juga itu. Itu beda dari bunga. Hati-hati. Dan pembiayaan multiguna adalah pembiayaan yang paling banyak diminati karena ini yang maka lembaga pembiayaan itu paling banyak multiguna. Bagi kondisi COVID ini. Investasi turun drastis. Sehari-hari itu multiguna juga banyak karena ada konsumsinya. Jadi multiguna seperti ini. Multiguna debitnya perorangan ke konsumsi. Itu pemakaian konsumsi motor, mobil ya, di rumah. Untuk usaha rumah untuk tempat tinggal, bukan rumah untuk bikin perusahaan ya. Di rumah untuk sekretariat perusahaan bukan. Kantor administrasi perusahaan bukan. Kemudian caranya bisa leasing, cicilan. Selesai cicilan barang milik yang itu. Ya. Jadi pembayaran selangsuran. Jangka waktu tidak diatur, bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Ya. Tergantung kesepakatan debitur dengan itu. Komite pembiayaan itu ya. Di persyaratan untuk perusahaan pembiayaan, ya, untuk existing perusahaan pembiayaan itu boleh di bawah 100 juta. Nah, ini kalau dengan pembiayaan khusus yang multiguna, ya. Tidak masuk ke pembiayaan investasi, multiguna aja. Nah, itu ekuitas boleh di bawah 100 miliar. Tapi di atas 40 miliar, ini minimal 40 miliar. Ya. Nah, di bawah. Kebanyakan ini di atas ini berapa nih? 100 miliar, 100 triliun ini. Ya. Kebanyakan 1, 2, 3, 4 nolnya. 1, 3 miliar. Berarti 100 triliun dong. 100 triliun. Nggak mungkin lah ya. Tapi di atas 40 triliun. Wah. Coba lagi adanya. Benar nggak itu? 100 triliun. Ya, untuk multiguna. Ya. Kayaknya nggak ada lah ini. 100 triliun. Ini 100 miliar ya. 100 miliar. Nah, 100 miliar. Ya. 100 miliar ini. Aduh, ini salah nih. 100 triliun. Ini saya screenshot dari bukunya itu. Buku Jika itu. Nah, itu kaitan kaitan usaha dari lembaga pembiayaan. Ada 3 aja, multiguna, modal kerja, dan investasi. Investasi 3 aja. Nah, kalau dia mau pembiayaan lain selain dari yang 3 itu ya, 3. Pertama, minta izin dari OJK. Ya. Kan kalau resmi kan 3, investasi, modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Ya.
Guna ini konsumsi, bekerja, investasi untuk usaha. Nah, sehingga harus mengajukan ke OJK. Jadi dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian minimal mengenai produk akan dipasarkan. Bisa produk konsumsi, kredit konsumsi kan macam-macam namanya. Misalnya kredit motor, nikmat gitu, nama seperti itu, motor nikmat, contoh aja. Itu nama produknya. Bukan berarti kredit motor nikmat itu sama yang contoh produk. Itu kredit motor OY gitu bisa seperti itu. Itu produk itu. Kredit mobil walah gitu misalnya. Contoh-contohnya ya. Nama produk di biayanya itu multiguna loh ya. Apa usaha lain ya, selain saja pembiayaan kredit make up seperti itu. Ya, pembiayaan. Jadi kalau sudah beli gincu, pinjam ke pembiayaan. Kok pinjam Pak gincunya 100 juta harganya. Gincu ada 100 juta, berapa harga gincu? Saya tahu harga gincu. Fitri berapa harga gincu? Itu bibir merah itu. Fitri berapa harga gincunya? Lipstick. Berapa harga lipstick? Fitri. Lipstick berapa harganya? Alah, diam aja, butek nih. Analisis prospek baru ya. Tanya diam aja. Mekanisme ini kelemahan di online itu. Dosen ngomong dekat kambing aja. Tanya diam aja. Dosen kambing, mahasiswa lebih kambing lagi itu ya. Dosen kambing, mahasiswa lebih kambing lagi. Ya. Jadi kalau sudah anggap kambing dosennya, sudah lebih bawah pada kambing. Kan dosen itu di atas mahasiswa statusnya. Jadi jangan hati-hati menganggap dosen kambing, terus statusnya di bawah kambing lagi. Kayak itu contoh. Tanya diam aja. Jutek dulu. Mekanisme atau tata cara pembiayaan yang akan dilakukan ya. Dan hak dan kewajiban para pihak ya. Hak kewajiban itu hak dari debitur, kewajiban debitur, hak dari perusahaan lembaga pembiayaan, kewajiban pembiayaan. Haknya ya meminta kembali uang yang dipinjamkan, pokok dan bunga. Kewajibannya memberikan, mencarikan, duitnya ada. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. Contohnya seperti ini. Sudah ada kegiatan usaha sewa operasi operating leasing ya. Jadi perusahaan pembiayaan dibolehkan untuk melakukan kegiatan sewa operasi operating leasing ya. Dibolehkan perusahaan financing ya. Seperti penyewaan mobil ya. Atau sepeda motor. Atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan rental. Jadi bisa rental. Financing ada rental juga boleh ya. Jadi lembaga pembiayaan itu kalau banyak motor berderet itu disewain oleh mereka itu. Misalnya kalau ke Bali itu ada punya motor. Dan dia juga bisa minjamkan uang kepada nasabah. Rental mobil, kalau di Bali ada rental motor. Di Jakarta ada rental motor. Kayak nggak ada, jarang. Mobil ada. Yang motor itu biasa di tempat wisata. Gitu. Di Batu ada rental motor. Di Bali ada rental motor. Biasanya ini juga beli-beli itu juga. Jadi itu masuk operating leasing itu seperti rental ya. Tapi bisa juga kita usaha berbasis fee. Ini diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi samping 3 tadi investasi, modal kerja, multiguna, dia boleh rental boleh, ya. Dan kegiatan usaha untuk berkaitan dengan fee based income, usaha jasa, misalnya
Itu contohnya. Menjual asuransi, bisa juga. Asuransi mikro, reksadana mikro. Dia jualin itu. Dia agen asuransi, agen reksadana mikro. Ya. Saja. Ya. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Maka harus melapor itu ya, melapor. Nggak bisa kalau lembaga keuangan itu kalau dia bukan kegiatan darurat 3 itu harus melapor ke OJK itu. Nggak boleh nggak melapor. Itu nggak legal. Kan OJK itu diawasi sih. Nggak boleh repot ngawasi itu. Jadi pengawas OJK itu yang di KNB itu keliling tuh ya, banyak perusahaannya. Hasilnya kecil-kecil ya. Kalau bank nggak sebanyak perusahaan di KNB, tapi hasilnya gede-gede ya. Tapi sama aja di daerah, macam mana diperiksa sama OJK. Ya. OJK Jawa Timur memeriksa cabang-cabang bank di Jawa Timur. Ya. Bisa kalau ada masalah. Yang repot itu banyak meriksa KNB. Ya, banyak itu. Kredit motor. Ada berizin dan tidak berizin ya. Yang nggak berizin banyak masalah itu. Misalnya investasi, menawarkan kerjasama, bagi hasil, waduh banyak masalah itu. Masalah. Fiktif, karena ada kan nasabah nitip dana di perusahaan lembaga pembiayaan itu nanti disalurkan pada yang membutuhkan. Jadi dana dijanjikan bisa 2% sebulan, setahun kan 24%. Nah, itu lebih gila lagi, sebulan bisa 5%. Ya. Bisa sebulan. Jadi setahun berapa itu? Setahun jadi 60%. Bunga deposito itu 0,5% per setahun. Ini 5% sebulan. Nggak masuk akal. Ya. Tapi ada aja orang ketipu ya. Ketipu. Nah, itu di hasil OJK itu. Pada seperti itu. Kalau enggak, OJK disalahkan oleh masyarakat. Kenapa OJK enggak mencoba mendatangi yang nggak berizin itu kok dibiarkan? Sejelas orang nanti depan kantor bisa senang financing gitu lembaga senang financing ya. Atau antri di depan tuh orang yang nyetor duit. Orang OJK lewat depannya cuek aja. Padahal dia tahu senang financing itu nggak ada terdaftar OJK. Nggak ada senang-senang aja. Nah, itu yang bahaya. OJK itu dikeling itu, lihat ya. Padahal nggak perusahaan financing belum terdaftar. Oh ini nama baru nih, dia tahu itu. Karena lembaga financing baru mana enggak. Kenapa hafal tiap hari ke OJK dikeliling ya. Tahu lah. Kalau OJK Pekanbaru, dia tahu persis semua lembaga pembiayaan di Pekanbaru itu tahu. Gitu. Ada baru muncul pasti tahu. Gitu. Itu tugas. Ya. Bagi lewat di depan ruko rame ngantri. Biasanya disasar banyak sasarnya. Orang kampung misalnya. Ada juga orang kritik, guru banyak kena. Tadi miming bulan pertama lancar, bulan kedua lancar ngasih bunga 5% itu bulan. 3 lancar. 4 lancar. Pokoknya bulan keberapa dia sudah selesai ngumpulin dana masyarakat langsung lari itu. Jadi yang kasih yang terakhir dia udah waktu yang bisa di sini dia setahun. Sama setahun itu lancar bunganya ya. Pengembang rame orang tuh. Setelah setahun cukup duit 100 miliar langsung cabut langsung. Ya. Jadi dia udah target tuh. Targetnya setahun aja sini. Ya. Promosi gila-gilaan tuh. Setelah marketing banyak sekali. Menggurita ke kampung-kampung. Nah, itu dia hasil OJK itu. Ya, lembaga-lembaga pembiayaan yang kayak gituan. Yang sudah berizin pun diwasi juga. Itu ada penyimpangan. Bagaimana cara pembiayaan di lembaga pembiayaan itu? Jadi ada beberapa cara pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan pembiayaan. Tergantung pada kebutuhan debitur dan tujuan pembiayaan.
Beberapa cara kemudian dimasukkan adalah sewa pembiayaan, finance lease ya, jual dan sewa balik, sales leaseback ya. Ini manajemen. Manajemen di mana saya kenal leasing? Mata kuliah apa? Bisa tes. Halo Sofi, Ya, kenapa? leasing di mata kuliah apa kamu kenal leasing? Di mata kuliah manajemen pembiayaan, Pak. Manajemen pembiayaan ada, manajemen pembiayaan. Lembaga pembiayaan. Ini sini di luar inilah, di luar Ya. ini. Dan mata kuliah ini baru setahun nih. Di luar mata kuliah ada mana kamu kenal leasing? Belum kenal, Pak. Baru di sini doang saya kenal. Oh, iya iya. Pada akuntansi ada di mata kuliah akuntansi, leasing udah kenal sekali mereka. Ya. Jadi kalau di perbankan nggak ada ya, bang, nggak ada ya. Di manajemen keuangan ada, manajemen keuangan. Ini semester berapa nih? Semester 4, Pak. Belum ambil manajemen keuangan ya? Udah, Pak. Cuman belum diajarin leasing. Yes, tapi materinya ada nggak di silabus ada? Belum, Pak. Belum. Di silabusnya, baca silabusnya. Nggak dikasih silabus, Pak. Jadi saya nggak tahu. Oh, manajemen keuangan silabusnya ada tuh. Waktu kuliah pertama dosennya nggak presentasi silabus, bang. Kuliah pertama. Manajemen keuangan tuh. Sofi, Pak, saya mau nanya, Pak. Sofi. Ya, kenapa, Pak? Cuman Oh, di share screen gitu, Pak. Jadi nggak dikasih filenya. bukan kuliah pertama kan dia menjanjikan silabus tuh. Iya, Untuk Pak. kuliah pertama, kedua, dijelaskan nggak? Ada. Enggak, Pak. Cuman ditunjukin doang. Jadi saya nggak perhatiin banget. Nah itu sekarang saya tanya ke saudara, di mana silabus bisa sudah dapat? Silabus di mana sudah bisa dapat? Dari dosennya, Pak. Di kampus. Lihat di kurikulum benar buka nggak? Benar nggak dibuka di kampus? Ada kurikulum. Ada nggak? Di kampus nggak ada, Pak. Silabusnya nggak dikasih. Apa? Nggak ada, Pak, di kampus. Ada juga. Coba saya buka ya. Oh, nggak ada. Coba kita bisa apa di kampus ya. Di kampus. Di manajemen keuangan ya. Di kampus. Ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Betul-betul dulu nih saya lagi itu. Kurikulum mana? Kurikulum mana ya? Bentar. Kemudian pada kuliah sini. Saya pertemuan dengan dari jadwal sesi bantuan keluar. Mana sih? Ini bantuan. Ada kurikulum di mana tuh? Kurikulum ada. Bantuan. Pendataan. Perkuliahan. Ini kurikulum. Pendataan nih. Halo? Oh, sebentar. Saya dulu. Saya screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kalau belum bisa ini. Ini sudah masuk. Sudah masuk di menu ya. Menu. Pendataan. Ada kurikulum. Klik kurikulum. Nah, kurikulum. Dulu ada. Ada kurikulum. Biasa dan
Kemudian ini biasanya di kurikulum ini ya. Di sini. Nah, itu ada. Itu di atas sebentar. Teruskan. Itu nggak bergerak, Mas. Sistem informasi kosong. Mas. Pola absensi bantuan aplikasi. Waduh. Biasa di kurikulum ini ya, kurikulum ini ada nih. Perkuliahan rencana coba semua. Dasarnya branding, prestasi, pustaka, dashboard, program akademik, kegiatan, branding, prestasi, magang, dengan ya benar nggak ada ya, nggak ada. Oke ya. Misalnya tadi ada mau tanya siapa? Ada mau bertanya siapa, silakan. Halo? Saya Pak, mau nanya Pak, Silakan. apakah dalam perusahaan pembiayaan jangka waktu yang diperjanjikan bisa diperpanjang atau mungkin diperpendek oleh leasing atau lessor Pak? Kalau lebih pendek mungkin enggak. Lebih panjang iya. Ya. Pendek itu kalau dia macet, jadi nama jatuh tempo seketika, bukan diperpendek namanya. Jatuh tempo seketika ya. Jadi kalau masyarakat mungkin dengar pendek, kok di jatuh tempo aja ya, karena macetnya. Di jatuh tempo seketika langsung barang disita. Soalnya misalnya beli motor, leasing ya, 3 bulan nggak bayar, langsung apa dep kolektor ke rumah sudah, langsung diambilnya motor itu. Jadi soalnya jatuh tempo seketika, jatuh tempo seketika, barang ditarik ya, tarik sehingga sudah nggak dapat apa-apa itu. Itu ya penggawa ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, ya. Soalnya terlanjutkan lagi nih ya. Lagi apa kuliahnya. Jadi pertama soal pembiayaan finance list ya. Di finance list itu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansi manfaat dan risiko atas barang dibiayai. Jadi sudah beli motor, pakai leasing, ya ini finance list itu ya. Finance list itu. Beli mobil di Astra, kata Astra, Bapak pakai Astra Finance ya, leasingnya. Nah itu apa finance list ya. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam cara pembiayaan ini. Pertama, kepemilikan. Jadi kepemilikan atas barang transaksi itu biasanya atas nama lembaga pembiayaan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru dialihkan ke nama si debitur. Jadi itu ya. Jadi kalau sudah beli motor ya, saat pertama kali pakai itu atas nama
perusahaan leasing itu, nama kepemilikan itu. Ada juga langsung ke saudara, ada langsung ke saudara, ada. Jadi biasanya mereka nunda. Kapan beri nama setelah saudara lunas, ya. Makanya perusahaan leasing itu gampang, kalau macet tarik kendaraan, kendaraan milik dia, nggak masalah. Perusahaan leasing dijualnya langsung. Ya. Jadi itu dilarang menyewakan barang yang disewa itu, barang di BI itu ke pihak lain. Misalnya saudara leasing, nanti disewakan ke lain, dilarang. Kecuali ada izin si perusahaan leasing. Ya. Perusahaan pembiayaan wajib menempelkan plakat atau e-tiket pada barang disewakan pembiayaannya. E-tiket, elektronik tiket. Nah, cara pembiayaannya analisis seperti berikut ya. Jadi ada tiga terlibat, lessor, leasee, dan supplier. Lessor itu yang punya barangnya, lessor. Kemudian si leasee itu yang si debitur ya. Ya. Leasee itu debitur. Misalnya saudara beli motor dengan leasing, saudara itu leasee namanya. Leasee ya, debitur. Nanti saudara mengajukan direct finance lease ke perusahaan pembiayaan. Kalau saudara beli motor di Astra, pakai leasing Pak ya, jadi saudara mengajukan ke lessor, nanti sudah ada formnya di dealer itu sudah ada formnya, kalau dia langganan. Isi Pak form ini, isinya permohonan pembiayaan kepada Astra Finance gitu. Dan setelah itu disampaikan ke si Astra Finance lessor ya. Leasing. Nah, setelah itu leasing membuat deposit per lessor. Deposit itu jumlah tertentu ya. Uang muka atau apa. Lessor akhirnya membayar kepada supplier itu dealer. Dealer motor. Oke. Astra Motor Internasional itu supplier. Astra Finance itu si lessor. Ya. Kemudian si saudara leasee ya. Leasee. Sebelum mengirimkan barang modal kepada leasee. Leasee membayar sewa kepada si lessor. Jadi sewa saudara itu bukan dibayar ke si yang jual motor itu, yang jual Astra Motor Internasional, yang menjual motor saudara bukan cicil ke dia. So banyak ke Astra Finance leasing. Jadi saat awal itu Astra Finance misal harga motor saudara 10 juta, 13 juta. Nanti kalau si Astra Finance setuju, Astra Finance ngasih uang 15 juta kepada dealer bertunai. Nanti sudah berutangnya ke Astra Finance, bukan ke si dealernya berutang ya. Berarti nggak maksudnya? Berarti nggak, berarti nggak? Berarti nggak? Itu diam aja, Berarti nggak? Enggak, Pak. Boleh diulang lagi nggak, Pak? Sudah dengar baik ya, dengar baik. Saudara beli motor, ngerti nggak? Saudara beli motor, ngerti nggak? Saudara mau beli motor nih, ngerti? Contohnya saudara beli motor, ngerti? Beli motornya itu ke dealer dekat rumah saudara, namanya dealer Honda Yailah gitu, ya. Dealer Honda Yailah itu judulnya ya. Pergi ke dealer Honda Yailah, ngadap ke situ, Pak, saya beli motor. Ke dealernya, tunai itu pakai leasing nih. Tunai nggak ada duit, Pak, saya mau kredit. Nah, kalau kredit kamu pakai Udin Finance. Udin Finance itu perusahaan pembiayaan. Udin Finance leasing, proses leasing. Begitu Pak, iya. Nah, saudara itu namanya saudara itu nama leasing. Tuh, saudara leasing namanya. Yang mau beli motor dengan leasing saudara itu. Kemudian si Udin Finance itu
Pasal disetujui permohonan surat ke si Udin, nanti ada formnya permohonan ke Udin Finance itu. Dia ngasih siapa? Si supplier itu dealernya. Dealernya apa itu? Honda Yaelah. Dealer Honda Yaelah nomor ya. Honda Yaelah. Honda Yaelah itu ngasih ini tolong diisi permohonan ke Udin Finance nih. Kamu isi. Setelah diisi nanti datang persetujuan dari si Udin Finance. Udin Finance sebagai lessor tuh. Dikasih oleh si Honda Yaelah. Nama surat misalnya nama siapa nih? Fitri. Mbak Fitri. Ini loh permohonan Mbak Fitri setuju oleh Udin Finance. Leasingnya. Ngerti nggak sampai itu ceritanya? Ngerti nggak Fitri? Iya, Pak. Ngerti nggak si Punggawa? Iya, Pak. Ngerti nggak Novel cerita sampai situ? Iya, Pak. Coba kamu ulang ceritanya. Apa cerita saya itu? Ulang lagi. Novel. Tadi misalnya mau kredit kita Yang si itu Fitri, si Fitri membeli motor. ya beli motor di Honda Yaelah. Oh iyalah. Terus Mengajukan ke Udin Finance. ya terus Terus Udin Finance mengajukan ke supplier. Suppliernya itu Honda Yaelah. lo si Fitri ini ngajuin ke Udin Finance melalui Honda Yaelah. Dia mau Ya, minjam. itu. Setelah setuju oleh Honda Udin Finance ngasih tahu si supplier. Supplier itu dealer Honda motor Yaelah. ya, dealer motor ya. Kasih tahu ke si Fitri. Sore, Mbak Fitri, ini permohonan Mbak Fitri sudah disetujui oleh Udin Finance. Selamat ya Mbak Fitri ya, sudah disetujui ya. Oh iya Pak, makasih ya Pak ya, gitu ya. Fitri makasih ke Honda Yaelah, dealer Honda Yaelah ya. Makasih si Fitrinya. Besok panggil lagi datang ke itu Mbak Fitri ya. Pas datang kantor itu dia tekan kontrak itu meminjam ke Udin Finance Mbak Fitrinya. Saat itu Udin Finance ngasih uang ke si dealer Honda Yaelah. Kalau Honda 15 juta kasih uang 15 juta ke dealer Honda Yaelah. Dealer Honda ini berarti dia sudah dibeli tunai motornya. Yang beliin siapa? Yang beli motor itu si Udin Finance. Tapi motor itu dijual kredit kepada si Fitri. Nanti Fitri nyicil ke siapa itu? Fitri nyicil ke Udin Finance atau Honda Yaelah? Nyicilnya. Udin Finance, Pak. Udin Finance. Itulah soal pembiayaan itu ya. Beli motor sama aja. Beli panci juga sama. Beli panci harganya 50 juta ada, panci 50 juta ada. Panci itu masak itu di Kentucky itu ada. Dari stainless steel ya. Itu kayak itu sama aja seperti itu ya. Yang ngerti itu ya? Yang ngerti? Di siapa si supplier, siapa si leasing, siapa si lessor, udah ngerti? Halo? Ngerti, Pak. Si Sofi ngerti nggak Sofi? Nanti Pak. Ngerti. Si Fadil? Ngerti, Pak. Siapa lagi itu? Cuman berlima aja. Yang berlima datang. Berlima ada berapa? Berlima cuma. Oh, ada satu lagi itu. Florin ngerti nggak kamu? Florin? Ngerti, Pak. Ngerti. Raca ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Si Evita? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Nah, selanjutkan ceritanya ya. Ini kalau nggak selesai bisa lanjutkan kuliah. Besok nih ya. Waktunya udah jam 5:04 nih. Ya. Nah itu yang soal pembiayaan itu ya. Jadi dengan ikut kuliah ini sudah ngerti listing ya. Makanya ikutlah kuliah manajemen lembaga keuangan. Nanti kalau diwawancarai di luar nggak tahu listing kan kasihan juga itu. Masa listing nggak tahu? Terus soal perbankan kan listing nggak tahu. Nah, itu contoh seperti itu. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Itu jual dan sewa balik, sales and leaseback. Nah, sales itu ini contoh ya. Saya punya mesin nih. Mesin. Karena saya butuh uang, saya jual mesinnya ke PTA.
PTA. PTA ini perusahaan leasing nih. Saya jual mesin saya ke dia, ya. Dapat uang tunai saya kan, dapat uang tunai. Ya, dapat uang tunai. Sekarang mesin milik siapa? Milik siapa mesin sekarang? Milik si lessor atau saya? Saya jual mesin satu ke si lessor. Pusat leasing. Kasih uang tunai ke saya. Misalnya mesin harga 10M, dapat uang duit 10 miliar. Siapa pemilik mesin siapa sekarang? Halo? Lesolnya, Pak. Lessor. Sekarang saya kan punya mesin kan? Loh, gimana saya beroperasi? Saya sewa mesin saya tadi ke si lessor. Saya sewa ke dia. Ngerti nggak? Saya sewa. Bisa sebulan sewanya 20 juta sebulan. Contoh seperti itu. Harga mesin 10 miliar. 20 juta setahun berapa? 240 juta. Ya, atau mungkin sebulan mungkin 50 juta disewa. Sewa. Nah, itu sebutnya sales and leaseback. Ya. Tadi saya pemilik mesin, saya jual ke si lessor, saya nggak punya mesin, saya sewa lagi si lessor. Di perusahaan penerbangan banyak seperti itu, penerbangan. Ya. Jadi kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan, finance, ya, yang disertai dengan menyewa pembiayaan kan. Jadi menyewa pembiayaan kan. Jadi ini kelima menyewa sewa pembiayaan. Jadi namanya menyewa pembiayaan kan kalau kita kerja. Ini sama kan adanya transaksi nyewa pembiayaan, menyewa pembiayaan kan. Kembali barang tersebut kepada debitur yang sama, ya. Itu. Jadi dalam cara pembiayaan ini ada 3 hal yang harus dipenuhi. Ya. Pertama, kepemilikan atas barang objek transaksi job dan sewa balik berada pada perusahaan pembiayaan. Jadi waktu si debitur jual mesinnya ke si finance menjadi pemilik barang. Nanti barang itu silakan saya sewalah. So, kalau soalnya sebulan 50 juta, saya dapat uang kan tadi berapa harga? 10M ya, 10M ya, harga 10 miliar barang itu. Besok uang bisa pakai untuk modal kerja. Tapi mesin saya sewa. Ya. Itu artinya. Sewa dengan perjanjian berapa tahun saya sewa? 5 tahun, 10 tahun. Ya. Debitur adalah badan usaha atau perorangan yang memiliki usaha produktif. Jadi karena butuh uang sebenarnya, butuh uang. Digunakan dalam kegiatan pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Ya. Cara pembiayaan dengan jual sewa ini, ya, ini mekanismenya. Ini mekanismenya. Jadi si lessor beli, jadi dia beli ke si lessor. Ya. Ini pertama dulu ya. Pertama, lesi menjual barang ke si lessor. Ya, barang si lessor. Ini satu nih ya. Kemudian si lessor menyetujui permohonan sewa pembiayaan. Setelah dijual, dia sewa lagi. Sewa. Lesi tadi waktu dijual itu dapat uang kan. Tadi contoh 10 miliar, dapat uang 10 miliar. Akhirnya disewakan, lessor menyewakan barang dibeli di penjual, sewakan lagi si penjual tadi. Lesi membayar deposit kepada si lessor. Deposit itu kan ada deposit kalau dia itu mau sewa nyewa ada deposit. Nanti kalau sewa yang sudah selesai deposit dikembalikan lagi, bisa seperti ini. Kan si lesi bersewa per bulan. Pada akhir masa sewa, lesi dapat melakukan opsi beli. Misal tadi kan sewa itu 5 tahun. Setelah 5 tahun, si lesi atau si penjual itu jadi lesi sekarang. Dia bisa membeli mesin yang akhir kontrak itu ke si lessor yang harga tertentu. Boleh ya. Boleh. Dia kembali lagi ke dia. Nah, itu ya. Ini bingung sudah kan? Nah, itu banyak lakukan itu oleh perusahaan yang bisa fabrikasi ya. Atau perusahaan yang butuh traktor ya. Itu dia punya traktor baru. Dibeli sekarang baru, besok kesulitan keuangan itu. Dia jual lagi aja.
si lesor. Ya. Ngerti ya itu ya? Soalnya dia berhutang ya, dia berhutang. Ya. Ini kan 1, 2, 3 ya. Nah, ini acara pembiayaan ini acara pembiayaan. Soalnya dia berhutang. Jadi sebenarnya kalau self leaseback itu sebenarnya si lesor itu ngasih uang ke si pembeli mesin, pinjaman, nanti mesin itu jadi miliknya si lesor. Nanti setelah itu dia nyewa si lesor mesinnya itu. Ya, akhir masa sewa si lesi bisa membeli mesin itu ke si lesor. Anjak piutang ya. Kita pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha satu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Jadi kalau misalnya saya PTA nih, piutang saya ke PTB banyak, kalau Peternagang itu piutang A, B, C, D. Waduh, saya butuh uang nih hari ini, minggu ini. Tapi piutang saya punya tempo. Nah, saya jual lah piutang saya itu ke perusahaan factoring. Perusahaan factoring itu lembaga pembiayaan ya. Kayak pembiayaan juga. Misalnya Astra Finance, dia bisa membeli piutang itu ya. Ada deh, asal dia sudah minta izin ke OJK, itu bisa lakukan transaksi factoring. Nah, sedangkan pembiayaan juga, ya butuh uang, dijualnya piutang dagangnya. Nanti piutang dagang itu nagih si finance, jadi kreditur perusahaan ini membayarnya ke perusahaan finance itu. Kalau di store ke perusahaan, itu nanti dikasihkan ke perusahaan finance. Jadi aja piutang ada dua ya jenisnya. Pertama with cost, kedua without cost. Kalau with cost itu anjak piutang, bisa kalau saya perusahaan saya jual piutang saya ke lembaga pembiayaan. Kalau with cost itu artinya lembaga pembiayaan kan lagi ke debitur saya itu kan, dia tagih. Rupanya debitur saya itu jauh tempo nggak dibayarnya. Ya pembiayaan langsung ke saya, Pak, Sparta ini debitur Bapak nggak bayar loh, jauh tempo. Berarti Bapak harus bayar ke saya tuh. Jadi saya bayar ke perusahaan finance itu. Sebesar nilai piutangnya saya bayar ke dia. Sehingga piutang tadi itu jadi tetap piutang saya gitu. Itu with cost. Tapi kalau without cost itu saya jual piutang ke perusahaan finance ya. Kan berfungsi factoring juga. Pada saat tempo finance kan tagih ke debitur saya, tagih ke debitur berutang itu. Tagih, supaya dia nggak bayar deh. Kalau nggak bayar, risiko tanggung oleh perusahaan finance. Saya nggak peduli lah. Kalau nggak bayar, tanggung risiko finance. Jadi risiko finance kalau nggak bayar ya, terpaksa dia risiko. Tapi perusahaan finance nggak sembarangan, dia punya debt collector kan, ya sembarangan juga. Kalau kebal, kalau debitur nakal itu kebal, ada ilmu kebalnya, mungkin bisa aman ya. Dipukul debt collector, bertubi-tubi nggak sakit, masih aman. Tapi kan diteror keluarga lain juga. Biasa perusahaan pembiayaan itu pakai debt collector, ya. Coba nggak bayar, bisa copot gigi semuanya, ya. Bisa ompong ya. Mau ompong itu tidak. Kalau mau ompong silakan nggak bayar. Kalau nggak ompong bayar. Kalau udah ompong dia ngiri mas, sakitnya setengah mati itu. Bisa mau pecah kepala udah cabut gigi semua. Satu gigi cabut sakit dulu tak mampu. Gigi semua dicabut ya. Atau kuku jari dicabut deh dia pakai tang. Wih sakit pun main deh. Si bayar lah ya. Karena banyak debitur itu yang minjam nggak bayar. Dia cuek aja tuh. Saya kan pernah kerja di bank pemerintah. Kerja sebelum utang. Rumah aja cueknya kayak nggak tahu ini. Baru rumahnya bagus. Bagus orang kaya. Mobilnya 3 deret di depan rumahnya. Kamu bayar utang. Gimana? Kesal coba tuh. Ya. Kamu bayar utang. Dia nelpon ke sana kemari sambil goyang kaki. Utangnya dibayarnya. Jangan coba kalau nggak pembiayaan jangan coba-coba gitu. Dicabut gigi semuanya, rontok semua giginya tuh. Ya. Itu. Jadi kadang saya terus setuju nggak setuju itu. Setuju karena memang debitur nakal kacau juga. Ya. Kacau juga.
Jangan main ya sama debt collector itu. Kalau debt collector, manusia itu lebihnya pasti nggak mau bayar sebagian besar tuh, ya pasti nggak mau bayar. Kalau udah minjam, artinya berat, ya. Kalau berat ngapain berutang ya? Nah ini mungkin saya ajak piutang itu. Jadi ini pelanggan. Pelanggan itu ini PTA. PTA ini punya debitur. Piutangnya pada PTA. Kliennya debitur PTA. Ini piutang ya. Kalau butuh uang piutang si itulah kliennya klien A. Ini PTA, ini mungkin ini B kali. Ini A, B, ini C. Vektor C. Ya A ini jual barang ke si B. Jual barang tapi dia nggak bayar, piutang. Dulu tempo si perusahaan ini butuh uang, dia jual piutang si A, si B ini ke si C, perusahaan vektor. Ya, saya ngasih uang ke si vektor, ngasih uang ke si PTA, tapi ngasih diskon itu. Kalau piutangnya 100 ngasih ini 95, 5% keuntungan si vektor. Rasa tagih ke PTB, dia tagih 100 penuh full. 100%, 5%. Kalau dia di cost, kalau dia nggak bayar, nanti dia kembalikan ke PTA. Ini debitur kamu mau bayar tuh, mana balikin duit saya, kata si vektor. Tapi kalau duit di cost, kalau duit di cost, kalau si PTB nggak balik si PTC ini, peluang vektor, saya vektor nggak bisa nagih ke PTA. Kan duit di cost, ada jaminan, gitu ya. Saya ajak piutang seperti itu. Berarti nggak? Ajak piutang nih. Nanti pengen kita pakai sesi, diikat pakai sesi itu. Ada ngerti nggak? Ya. Satu, ya, klien itu menjual barang ke pelanggan ya. Tuh, pada pelanggan secara kredit ya. Oh terbalik saya, ini pelanggan, sorry. Ini PTA, ini PTB, ini PTC. Klien itu klien dari spektor maksudnya. Dijual barang ke si pelanggan dia, piutang ya, piutang dagang. Kemudian klien ini butuh uang, dijualnya piutang ke pelanggan dia ke vektor. Itu ngasih uang nomor 3. Kemudian nomor 4 ditagih piutang ke si pelanggan di klien itu. Ditagih, dibayar ya. Kalau dibayar berarti udah selesai itu, selesai lunas. Ya. Tapi kalau nggak bayar, kalau dia di cost, tagih ke si klien. Mana uang yang saya kasih kamu dulu? 100% bayar. Tapi kalau itu di cost, ini bisa nagih. Kemudian berikutnya, bagaimana pembelian dengan pembayaran secara angsuran? Pembelian dengan pembayaran angsuran ya. Cicil. Sudah beli KPR BTN, lah. KPR BTN digambarkan ini KPR BTN. Ya, di rumah. Cicil. Ini bentuk beli motor cicil ya. Tapi nyicilnya ke si penjualnya. Nyicilnya, nyicilnya itu kalau saudara beli pinjam di bank, uang itu beli tunai ke si supplier, nanti saudara nyicil ke bank. Ya. Ini, seperti ini ya. Ini lembaga pembiayaan, ya. Ini debitur dia, ya. Debitur dia itu yang minjam uang ke dia. Ya. Jadi debitur ini beli barang ke perusahaan supplier, tapi yang bayar nanti dia minjam ke si lembaga pembiayaan, kasih uang ke si debitur, itu dibayar ke nomor 34, disetujui bukan dikasih uangnya, disetujui kreditnya oleh pembiayaan kepada debitur, nanti pembiayaan bayar langsung ke suppliernya uangnya. Ya. Nanti barang diserahkan supplier kepada si debitur. Kemudian nanti si barang jasa kasih tahu ke si supplier. Jadi barang masalah ini barang diambil oleh debitur. Jadi nanti yang nagih nanti si itu debitur bayar ke si perusahaan pembiayaan ini, nyicil perusahaan pembiayaan. Jadi beginilah ya, begini ya. Dia bukan leasing nih, leasing. Tapi bayar beli Honda,
beli motor. Beli motor, saya pinjam uang ke pembiayaan. Oleh pegawai pembiayaan itu, uang itu diserahkan langsung ke dealer motornya. Nah, saya dapat motor. Terus saya nyicil ke lembaga pembiayaannya. Nyicil. Ya, nyicil. Gitu. Ya. Terus dana ya. Fasilitas dana itu adalah pembiayaan barang dan jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Ini untuk konsumsi aja. Ya. Ini nama perusahaannya XIZ Finance. Ya. Perusahaan pembiayaan nama XIZ. Ini debitur. Debitur itu orang minjam ke pembiayaan. Ya. Ini pertama dia ngajukan permohonan pembiayaan, perusahaan pembiayaan. Mengapa nih beli motor? Motor. Ya, yang setelah setuju, ya, ini 500 juta misalnya. Maka agunannya nanti dia carikan uang ini diberikan ke si debitur langsung, bukan ke supplier, bukan dealer. Jadi uang dikasih ke debitur. Nanti debitur yang beli sendiri ke dealer. Kalau tadi kan, kalau ini kan tinggal pembiayaan itu begitu disetujui kreditnya, uang ini dikasihkan langsung ke dealer. Kalau ini enggak dikasih debitur beli langsung ya. Ya, nanti dia beli itu diserahkan kepada si perusahaan leasing ini, Pak sudah beli motornya. Mana bukti katanya? Nah, dikasih bukti ke perusahaan finance ya. Ya. Nanti setelah itu baru debitur nyicil ke perusahaan finance ini. Itu beda sama ini dengan ini. Kalau yang dengan pembayaran seangsuran, nah ini debitur minjam ke pembiayaan, kudu setuju, nanti uangnya diserahkan ke dealer langsung. Ya. Nanti dari dealer dapat uangnya diserahkan motornya ke si debitur. Ya, kalau ini enggak. Ya. Nah, bagaimana perusahaan pembiayaan ini berapa? Ini udah selesai, nanti besok kita lanjutkan lagi ya. Jam 4 ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Lanjutkan lagi, nanti takutnya nggak guru ya. Jadi kita kan udah SKS kan. Kalau 3S sudah selesai. Jadi bab 2 ini, bab berapa? Bab 2 ini 2 kali pertemuan ya. Pertemuan. Ya. Jadi saya coba sebentar ya. Saya coba ini. Jadi tolong tandain ya. Tadi apa yang nomor 4 ya, nomor 4 ya. Tadi nomor 4 ya. 4. Jadi itu saya tanda itu apa di mana? Di juga ini. Sampai sudah saya edit. Tiga. Catatan sini ya. Ya udah ya, sekarang absen ya. Ini harus isi absen nih. Kalau tengok bukti kita ada kuliah hari ini. Mana? Bentar. Ini saya set dulu. Kuliah absensi. Ya. Nggak ada. Loh.
Dulu ya. Mana nih? Nggak mau ya. Apa saya pencet ini? Bentar. Mau sih. Oke, ini coba redesign. Sudah kelihatan ya? Ini lembaga pembiayaan ini ya, pembiayaan. Option yang ketiga ya. Oke, Fitri, Kuratul, Hadir. Floren, Hadir, Pak. hadir. Kemudian Sofi, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Punggawa, Hadir, Pak. kemudian Noval, Hadir, Pak. Adila, Hadir, Pak. Evita, Hadir, Pak. Kaca, Hadir, Pak. Fadil, Hadir, Pak. 9 orang ya. Oke. Oke, dengan selesainya absen ini, maka sekarang kita foto bersama dulu. Bentar. Coba foto ya. 1, saya hitung ya. 1, 2, 3 ya. 3. Mana nih? Oke. Oke, dengan demikian sampai sini kuliahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama ya. Sama.